Saudara-saudaraku yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, pada hari yang baru ini kita terus mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kehendak-Nya lah sehingga kita dapat menjalani kehidupan hari ini. Kita kembali akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai kita supaya kita dapat mengerti dan bahkan melakukan firman-Nya dalam seluruh bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami percaya Engkau menginginkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan firman yang berbeda seperti yang kami dengarkan hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai ajaran baru pada hari ini bagi kami semua, supaya kami dapat melangkah dalam kehidupan kami hari ini sesuai dengan firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita mau renungkan saat ini dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Firman Tuhan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Amin. Saudara-saudara, kita merindukan dalam kehidupan kita akan bertemu dengan orang yang mempunyai perangai yang baik, yang sopan santun, penuh etika, bermoral, dan seterusnya. Dan tanpa kita sadari sebenarnya orang juga menginginkan kita untuk hadir dalam tampilan-tampilan seperti itu. Saudara-saudara, kita bisa mengusahakan bagian-bagian seperti itu dengan cara kita sendiri. Belajar untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik dan seterusnya. Dan kemudian kita bisa menampilkannya dengan kemampuan yang kita miliki di hadapan begitu banyak orang. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab sekarang ini adalah, apakah dengan usaha kita sendiri, dengan belajar, dengan mendengar dan seterusnya, melihat pada diri orang lain tindakan-tindakan yang baik dan beretika seperti itu, lalu kita nampakkan kepada orang lain, lalu kemudian itu menjadi sempurna? Tentu tidak. Karena segala sesuatu yang kita mau lakukan dalam kehidupan ini mengalami titik kesempurnaannya hanya ketika kita menerimanya, memahaminya, dan melakukannya dari dasar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini, menekankan kepada kita tentang bagian-bagian itu. Dan dikatakan oleh Amsal bahwa orang yang bijak dan berbahagia, betul-betul mereka adalah yang mendengarkan didikan. Ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara saja. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang betul-betul mempunyai perjalanan waktu, di dalam perjalanan waktu ke depan tetap bertahan dalam bagian itu. Dan kebahagiaan itu baru kemudian teralami ketika setiap orang mendengarkan didikan Tuhan dan memeliharanya dalam perjalanan hidupnya. 32. Memelihara kehendak Tuhan itulah yang disebut bijaksana. Bijaksana berarti memiliki hikmat yang dari Tuhan, agar seseorang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar seseorang mampu bertindak dan mengenal Tuhan secara benar. Hikmat adalah sumber sukacita dari Allah. Jadi hikmat bukan sekedar pengetahuan biasa, tetapi sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dan bahkan hikmat itu adalah dasar yang di atasnya segala sesuatu dibangun. Itulah sebabnya penting bagi manusia untuk mendengarkan nasihat dari Allah melalui firman-Nya
dengan cara mengajak pendengar untuk mentaati Tuhan jika ingin mendapatkan berkat. Jadi melakukan hikmat langsung disamakan dengan orang-orang yang pasti akan mendapatkan dan merasakan berkat dalam hidupnya. Mengapa seperti itu? Oleh karena ketika kita melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita dan membuat jati diri kita bertindak sebagai orang-orang yang bijaksana dan berhikmat, maka berkat itu pasti mengalir dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau tanyakan itu kepada diri kita sendiri. Bagaimana seharusnya kita merespon didikan Tuhan itu dalam hidup kita? Kitab Amsal telah memberikan gambaran kepada kita bahwa bentuklah pribadi kita menjadi pribadi yang berhikmat dengan cara setia mendengarkan didikan Tuhan melalui firman-Nya. Didikan Tuhan itu dalam hidup kita tidak mesti kita rasakan sebagai sesuatu yang lemah lembut, tetapi kadang-kala didikan Tuhan juga itu membawa kepada kita sebuah bentuk yang keras. Kita mungkin bergumul, kita mungkin merasakan penderitaan, tetapi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, mengerti betul apa isi firman Tuhan, dia pasti akan menjalani kehidupannya dengan baik, dan bahkan dia akan menundukkan dirinya dengan baik pula di dalam ajaran dan didikan yang Tuhan mau nyatakan dalam seluruh bagian kehidupannya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita mengajak diri kita masing-masing untuk memelihara kehendak Tuhan dan berusaha menjadi pribadi yang bijaksana setiap kali kita menjalani hidup keseharian kita, bahkan dalam pergumulan. Selain itu, tetaplah percaya bahwa pribadi yang selalu berpikir baik akan selalu merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, kesempurnaan, sukacita, dan damai sejahtera itu pasti akan dialaminya dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sekalipun sederhana, sekalipun singkat, tetapi itu mengajarkan banyak hal kepada kami. Bagaimana kami menampilkan diri kami di hadapan orang lain, bagaimana kami merasakan dan kemudian bagaimana kami mengelola kehidupan kami untuk kami jalani dengan baik setiap hari. Itu luar biasa Tuhan. Jadikan pribadi kami menjadi pribadi yang berhikmat, yang bijaksana, yang kemudian dapat mensukacitakan setiap orang di sekitar kami. Dan dengan demikian orang di sekitar kami akan melihat bagaimana cara kami untuk tetap setia dan beriman kepadamu, senantiasa mendasarkan hidup kami kepada didikan dan tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang ini kami menghadapi begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semakin dewasa, semakin berhikmat, semakin tunduk kepada didikan Tuhan, supaya di tengah-tengah pergumulan yang berat seperti sekarang ini, kami tetap dapat menimbulkan atau memunculkan sebuah pribadi yang mensukacitakan banyak orang, dan terlebih di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan kiranya tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa, mendoakan setiap orang yang sakit, orang tua, saudara-saudara dan anak-anak kami, Bapak Yulis Dengan, Nyonya Esther Sainudi, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Ruru, Stefanus Baturante, Bapak Dr. Dala sampai Payung Baso, Ibu Bondang Lande, Bapak Nikoduma, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Girik Kalaksuso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Dolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakmur Lawal, Nyonya Yuliana Paluan, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Bapak mertua dari Bapak Penatua Mesak Rante Padang, Nasia, Nyonya Gana Pabisa, Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoa, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Felicia Lakbi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Dani Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna, dan mungkin ada yang tidak kami sebutkan namanya, juga bagi saudara-saudara orang tua kami yang dalam pemulihan,
bahkan dalam penderitaan, duka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, nyatakan terus didikan-Mu, dan nyatakan terus tuntunan-Mu, agar dari setiap pergumulan seperti ini kami tetap bijaksana, kami tetap berhikmat untuk terus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Pelayanan di tengah-tengah jemaat kami doakan, mohon tuntunan Tuhan untuk hikmat-Mu, dan biarlah di dalam semua itu pelayanan kami semakin menjadi pelayanan yang bijaksana, yang dewasa dan sempurna di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami terus menjalani kehidupan kami. Biarlah di masa pandemi ini kami terus berhikmat dan terus menjalani kehidupan lebih baik lagi. Ampuni salah dosa kami Bapa. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan demikian saudara-saudara, jalani hidup ini dengan hikmat yang berasal dari didikan Tuhan, supaya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan dan terus kita jalani dengan baik. Shalom.